Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah al-wahid al-ahad al-fard as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad. Alhamdulillah الذي خلق الخلق ولم ينس منهم أحد جل وعلا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة ترحمنا بها في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ترفعنا بها عندك يوم القيامة يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya minta maaf karena saya tidak bisa bahasa Jawa. Juga yang kedua, bahasa Indonesia tidak begitu lancar. Karena itu saya minta maaf kalau banyak kesalahan. Ya maklum. Saya minta maaf dari semuanya kalau bahasanya kasar, kalau bahasanya tidak bagus. Karena saya bukan orang Indonesia. Cuman sudah di Indonesia sudah lama, agak bisa bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita semuanya hidayah, memberikan kita semua kehidupan dalam agama Islam, menjadikan kita semua dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu-ibu yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hadir di majelis ini peringatan siapa? Peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulidnya siapa? Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini, malam ini, kita semuanya direkam. Kan ada kamera, ada 1, 2, ada HP. Nah, tapi itu tidak penting semua. Kenapa? Karena kamera ini tidak bisa melaporkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kalau kamera ini bisanya kemana? Ke YouTube. Nah, itu. Yang penting ada kamera yang kita tidak lihat. Situ. Kalau kita lihat nggak ada. Banyak. Kamera itu yang kita semuanya tidak melihat, itu kamera malaikat. Kalau kamera malaikat ini langsung rekam, dilaporkan langsung sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi fa ujiba alaihi salamah."
tidak ada seorang pun dimanapun orangnya, ketika orangnya mengucapkan salam kepadaku, pada Rasulullah SAW, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan ruhku untuk saya menjawab orangnya. Dalam majelis ini berapa kali kita membaca salawat? Banyak sekali. Dalam majelis ini berapa kali kita mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Banyak sekali. Maka malaikat yang hadir di majelis ini langsung disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu persatu. Baik itu kan laki-laki ataupun perempuan, semua dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, Rasulullah di mana? Rasulullah di mana? Rasulullah di Jawa. Hah? Rasulullah di Madinah, bukan di Jawa, Jawa Tengah atau Jawa Timur. Rasulullah kan di Jawa. Bukan, Rasulullah di Madinah. Nah, maka malaikat itu melaporkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada orang Jawa dari daerah senang. Ya, insya Allah semuanya senang. Amin. Dilaporkan, malaikat itu melaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ada orang dari Jawa, orangnya bukan orang Arab. Orang ini orang Islam, namanya si Fulan, namanya perempuan itu namanya Siti Fulana, itu melaporkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, orang ini mengucapkan salam kepada engkau. Maka Rasulullah SAW menjawab, apa faedahnya kita hadir majelis maulid, kita hadir majelis ta'lim, kita hadir majelis kajian? Faedahnya itu apa? Faedahnya, saya tanya semua, ada orang yang pernah lihat Rasulullah? Belum. Kenapa? Karena Rasulullah sudah meninggal. Kita tidak pernah melihat Rasulullah. Ada orang yang kenal sama Rasulullah, kita nggak kenal. Kita tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Terus gimana kalau kita ketemu sama Rasulullah di akhirat? Gimana Rasulullah bisa mengetahui kita? Gimana Rasulullah bisa kenal sama kita? Rasulullah SAW kenal sama umatnya dengan dua hal. Yang pertama, dengan tanda-tanda yang dikasih di dunia. Ada tanda. Kalau tanda itu kamu tidak punya, maka Rasulullah tidak bisa kenal kamu. Maka harus kita memperhatikan tanda ini dari sekarang. Saya sudah punya tanda itu atau belum? Tanda itu apa? Wudu. Tanda itu salat. Ketika orang Islam itu salat, ketika orangnya wudu, maka datang di akhirat bekas wudu itu kan ada cahaya. Maka Rasulullah tahu, itu dari umatku, ini dari umatku, ini dari umatku. Walaupun orangnya itu kan orangnya bukan orang Arab. Rasulullah tahu umatnya dari mana? Dari bekas wudunya. Maka orang yang tidak salat datang di akhirat, Rasulullah tidak kenal orangnya. Ya Rasulullah, saya dari umatmu. Mana tandanya? Rasulullah umatnya itu punya tanda. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, orang yang sering salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kamu membaca salawat, ketika kamu mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
malaikat menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, orang ini bernama ini dari daerah situ, namanya si fulan, mengucapkan salam kepada engkau." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alaihi salam, saya menyampaikan salam kepada dia juga." Maka ketika orangnya datang di akhirat, orangnya sudah kenal sama Rasulullah. Walaupun orangnya itu kan tidak ketemu, orangnya tidak pernah ketemu sama Rasulullah SAW di dunia, tapi Rasulullah sudah tahu namanya, sudah sering dengar nama si fulan itu. Yang menyampaikan namanya siapa? Malaikat. Ya, kamera-kamera yang kita tidak lihat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hadir di majelis ini. Walaupun mungkin majelisnya atau tempatnya tidak bagus. Nah, kenapa ada yang duduk di mana? Ada di aspal situ, ada di semen, ada di sana, itu banyak. Tapi kita hadir sini bukan karena tempatnya. Kita hadir di tempat ini karena tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di majelis ini karena majelis ini itu kan acaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Allah Subhanahu wa taala melihat sekarang, Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Kenapa? Karena malaikat juga melaporkan acara ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi." Atau dalam hadisnya Rasulullah sallallahu, "Inna lillahi malaikatan tawafuna yabhatuna 'an majalisid dzikr." Malaikat yang keliling hanya mencari apa? Mencari majelis-majelis yang ada dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam majelis ini kita berapa kali mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Tadi dibaca ayat-ayat Al-Qur'an. Sebelumnya kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua yang kita lakukan ini dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ada sekelompok manusia, orang Islam duduk di satu majelis. Mereka datang bukan hanya mengharap dunia. Mereka datang kumpul di satu majelis tidak mengharap sesuatu kecuali ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Mintanya apa? Allah Subhanahu wa taala tanya malaikat, orang-orang itu yang kumpul, mintanya apa? Kenapa mereka duduk? Kenapa mereka itu kan kumpul di satu tempat? Tujuannya apa? Hanya malaikat itu mengucapkan, ya Allah, mereka itu kan hanya mencari ridha. Nah, kita hadir di majelis ini mencari apa? Mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tanya malaikat, mereka itu kan minta apa dari Allah Subhanahu wa taala? Mintanya surga. Ya, kita minta surga atau tidak? Iya, kita minta surga semuanya. Kita berusaha dalam kehidupan kita ini, baik itu kan dari salatnya, dari puasa, dari haji, semua amalan kita ini kita mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala, minta surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di majelis ini itu kan merasakan surga. Kenapa? Karena majelis ini majelis yang mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga di dunia adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang selalu salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini selalu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi." Tahu, bakhil itu orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang pelit. Orang yang pelit itu siapa? Orang yang pelit kalau di antara kita manusia, orang yang pelit itu orang yang tidak mengeluarkan sedekah. Kenapa? Karena dia takut uangnya kurang. Itu namanya apa? Namanya orangnya pelit. Kenapa? Karena dia takut hartanya, uangnya kurang. Tapi ada orang yang lebih pelit, yaitu siapa? Orang yang tidak mengeluarkan sama sekali. Tidak ada uang yang dikeluarkan, tidak ada harta yang dia keluarkan, hanya mengucapkan saja. Hanya dia itu pakai lidahnya saja. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi." Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah SAW bersabda, orang yang pelit, yaitu ketika disebutkan namanya Rasulullah SAW, orangnya tidak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka agar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di majelis ini kita banyak mengucapkan salawat. Tujuan dari majelis ini gimana kita menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan menghidupkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masjid-masjid kita, dalam rumah-rumahnya, dalam kehidupan anak kita. Anak kita sudah kenal sama Rasulullah atau belum? Kalau belum, maka harus kita mengenalkan anak-anak kita itu kan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk mengetahui namanya Rasulullah SAW siapa, bapaknya namanya siapa, ibunya namanya siapa, anaknya Rasulullah itu nama-namanya siapa, istrinya Rasulullah SAW. Semua harus kita kenalkan anak-anak kita supaya mereka itu kan kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengenalkan diri kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kenal sama kita di akhirat. Kalau kita punya kenalan di pemerintah, berarti kenalan kita itu kan bisa membantu. Tapi kalau kita kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kita syafaat di akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita dari hari ini, kita di bulan Rabiul Awal, bulannya maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita kenal dengan Rasulullah. Siapa yang dari kita itu yang tidak ada kitab tentang sejarahnya Rasulullah? Setiap rumah pasti ada HP-nya. Tapi apakah dalam rumah kita ini ada kitab tentang sirahnya Rasulullah SAW atau tidak? Anak-anak kita itu kan setiap hari membaca sirahnya Rasulullah atau tidak? Kita sendiri yang sudah tua, sudah besar, sudah dewasa, setiap hari kita membaca sirahnya Rasulullah atau tidak? Terus gimana kalau datang di akhirat kita tidak kenal dengan Rasulullah SAW? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari bulan Maulid ini kita harus selalu memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk menguatkan hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena walaupun kita mencari ridhanya Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita minta surganya Allah Subhanahu Wa Taala,
Surga itu kuncinya siapa? Kuncinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dibuka surga kalau yang tidak membuka itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di majelis ini, di hari ini yang berkah, kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menanamkan dalam hati kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita selalu menghidupkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah kita, menghidupkan syariahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rumah-rumah kita, dalam pasar kita, di masjid kita, di mana kita berada, kita menghidupkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita di malam ini semuanya yang ada di tempat ini, yang hadir di majelis ini, yang membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti semuanya satu persatu dilaporkan, disampaikan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin, setiap orang dari kita dalam hatinya sekarang itu kan punya hajat. Dalam hatinya ada permintaan. Maka semua hajat kita membaca. Semua keinginan kita doa bersama salawat kepada Rasulullah SAW. Kita membaca semua hajat kita. Kita mengucapkan semua keinginan yang ada di dalam hati kita, supaya malaikat ini menyampaikan salawat kita, menyampaikan hajat kita, menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kita, keinginan kita, itu semuanya disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita punya hajat, berarti yang pertama kita membaca salawat, kemudian doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan hajat-hajat kita semuanya. Yang terakhir ditutup dengan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya semuanya diterima. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja hajat kita yang di hati kita sekarang, harus kita doa, harus kita memperbanyak salawat, karena Allah Subhanahu Wa Taala nerima salawat yang kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap orang yang punya hajat dalam hatinya, ada masalah-masalahnya, ada problemnya yang di dalam hati, punya apa masalahnya, baik untuk dirinya sendiri, baik untuk anaknya, untuk istrinya, untuk suaminya, untuk siapapun, harus kita membaca atau harus kita doakan hajat kita ini bersama salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua hajat kita. Amin Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua hajat kita yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kita semuanya. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fi hadhihi as-sa'ati al-mubarakah, في ليلة ميلاد نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بهذه الصلوات المباركة، بهذه الحالة المباركة، بهذه الساعة ساعة الأمطار، نسألك يا الله في هذه الليلة المباركة وفي هذه الساعة المباركة أن تقضي لنا وللحاضرين جميع الحاجات، أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تستر لنا عيوبنا، وأن تحفظنا والمسلمين وتعافينا والمسلمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا سهلتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولمشايخنا ومعلمينا ووالدينا ووالداتنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا والحاضرين أجمعين. اللهم إنا نسألك
إنك أنت الكريم، إنك أنت الرحمن الرحيم، أن تعفو عنا وعن جميع المسلمين، وأن تحفظنا وإخواننا المسلمين، وأن ترفع عنا وعن جميع المسلمين جميع الأذى والغلاء والبلاء والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا اجتمعنا في هذا المجلس حبا فيك وحبا في نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا معه يوم القيامة واجعلنا في زمرته، واحشرنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، واجعلنا تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ومن كان من حاضري المجلس له حاجة عندك فنسألك يا الله أن تقضيها، نسألك يا الله أن تقبل جميع حاجاتنا وأن تعفو عن جميع سيئاتنا وذنوبنا إنك على كل شيء قدير. اللهم عافنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين. اللهم ومن كان حاضرا في هذا المجلس فنسألك يا الله أن تغفر لنا ولهم الذنوب، وأن تستر لنا ولهم العيوب، وأن ترفع عنا وعنهم جميع المصائب والأذى والبلايا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ونسألك يا الله لهذا المعهد المبارك دار السلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله دارا ناشرا للإسلام، ناشرا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن تجعل القائمين عليه من أهل الخير، من أهل الهداية والصلاح، وأن ترزقهم المال الحلال، وأن ترزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، وأن تنفع بنا وبهم في الدارين، بدار الدنيا ودار الآخرة، وأن تجعل كل الواردين على هذا المجلس المبارك وكل الواردين على هذا المعهد المبارك أن تجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين، وأن تحشرنا وإياهم في زمرة عبادك الصالحين، وأن تتقبل منا ومنهم جميع الصالحات، وتعفو عنا وعنهم جميع المصائب وجميع المعاصي والسيئات. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم آمتنا ونحن في أحب الأحوال إليك، في أحب الأحوال عندك، إنك على ما تشاء قدير. واغفر لمنشئ هذه المؤسسة المباركة، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله برحمتك يا أرحم الراحمين. واخلفه في أهله وأولاده بالخلف الصالح، واخلفه في أهله وأولاده بذرية الصالحة، واجعلنا وإياهم من المقربين إليك ومن المحبوبين عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. ووفقنا لكل ما تحب وترضاه، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.